Kembali lagi di Newsline, pemirsa. Di hari Selasa ini kami ingin mengajak Anda, orang-orang baik, untuk membantu pembangunan sebuah gereja di Desa Lewobele, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, kondisi bangunan gereja Santo Paulus Waiwoten kini memprihatinkan karena termakan oleh usia. Kita simak informasinya pemirsa. Sejak dibangun pada 2010, gereja yang hanya berdinding bambu tersebut belum pernah direnovasi dan sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat ibadah. Sebanyak 152 umat gereja berharap agar bisa memiliki tempat ibadah yang layak. Meski sudah berusaha mengumpulkan dana secara swadaya, namun dana yang terkumpul belumlah cukup untuk bisa merampungkan pembangunan gereja. Dan bagi Anda yang ingin membantu untuk pembangunan gereja Santo Paulus Waiwoten agar 152 umat bisa beribadah di tempat ibadah yang layak, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui benihbaik.com dengan cara berikut ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini gereja Santo Paulus Waiwoten, kita terhubung dengan penggagas untuk pembangunan serta renovasi gereja, Sylvester Saramamun. Selamat siang Pak Sylvester. Selamat siang Pak. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Pak, tadi kami baru informasikan katanya gereja di sana ini sejak 2010 belum direnovasi. Ini Bapak sedang berada di dalam gerejanya atau seperti apa nih Pak? Saya sedang berada di dalam gerejanya yang berdindingkan bambu ini Pak. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya sejak dibangun dari tahun 2010 sampai dengan hari ini belum pernah direnovasi. Dan bangunan ini sempat mau ambruk. Padahal menjadi tempat ibadah satu-satunya begitu ya Pak Sylvester, ada 152 pada umat tahun di sana. 2021 setelah hasil keresahan untuk tersebut. Pak Sylvester, kalau kita lihat dari gambar itu di belakang memang bangunannya sangat sederhana, tadi bahkan dibilang mau ambruk. Kalau hujan, Jason dan juga pemirsa kita bisa lihat ya, kalau hujan di belakang Pak Sylvester ini pasti akan rembes dan bocor ke dalam. Selama ini sudah ada penggalangan dana belum Pak Sylvester untuk memperbaiki gereja tersebut? Saya sekarang melakukan penggalangan dana lewat Yayasan Benih Baikom, sehingga sampai dengan hari ini sudah mencapai 13.975.000 Bu. Tapi dari kami umat mengharapkan agar uluran tangan kasih dari para teman baik agar bisa memberikan 1-2 sen untuk pembangunan gereja tersebut. Pak Sylvester, dari 2010 sampai 2023 sekian tahun begitu, kenapa belum bisa juga direnovasi Pak? Apakah memang kurang adanya perhatian atau tidak pernah menerima misalnya ada sumbangan untuk bisa membantu merenovasi gereja, atau sudah pernahkah melakukan upaya ke pemerintah daerah setempat begitu misalnya? Untuk pemerintah daerah setempat kami belum pernah ke sana sehingga kami belum bisa mendapatkan dana untuk membangun gereja tersebut. Masih belum mendapatkan dana ya, selama ini rentang dari tahun 2010. Pak, apa yang dilakukan oleh umat? Adakah upaya untuk patungan seperti itu? Untuk kecil-kecil saja memperbaiki supaya proses beribadahnya lebih layak? Dari sekian umat 162 orang ini Bu, mereka sudah berdaya upaya dari dana swadaya, mereka sudah bisa membangun pondasi. Sehingga di lokasi ini saya bisa diwawancara langsung sehingga ibu mereka bisa melihat bahwa kondisi di lokasi tersebut bahwa pondasinya sudah dibangun tapi masih mereka masih kekurangan dana sehingga masih membutuhkan uluran tangan kasih dari teman-teman baik yang ada di luar sana. Jadi intinya sudah swadaya untuk membangun fondasinya terlebih dahulu begitu ya? Baik. Pak Sylvester, tapi dari 2000 dan sudah terbangun beberapa tiang untuk kedepannya nanti bisa dibangun untuk lebih permanen lagi Bu.
Oke, oh iya ini sudah ada beberapa tiang ya yang terpasang tiang untuk panjang. pembangunan di sana ya Pak ya. Pak Sylvester, tapi Iya, iya. kalau dari 2010 sampai dengan 2023 ini kan ada panas matahari, ada angin, hujan. Pernah nggak mengalami misalnya selain ada kebocoran, misalnya ada bagian-bagian dari gereja yang terlepas misalnya, atau kemudian ada korban yang tertimpa atau misalnya kejadian-kejadian tidak mengenakan karena lama loh ini Pak dari 2010 sampai 2023. Kalau untuk korban manusianya tidak ada Pak, tapi untuk gedungnya ambruk itu mengalami kemiringan sehingga mereka wanti-wanti untuk datang beribadah di lokasi tersebut Pak. Oke, Pak Sylvester, tadi Pak Sylvester mengatakan bahwa penggalangan dana sudah ada di angka 13 juta sekian begitu ya. Butuh berapa lama lagi atau butuh berapa dana lagi supaya gereja di sini itu sudah terbangun dengan sempurna, Pak? Dari sini kami masih mengharapkan sekitar 200 juta lagi untuk bisa membangun gereja kami tersebut. Baik, Oke. diperlukan kurang lebih 200 juta lagi ya. Baik. Betul. Pak, ini jemaatnya kan tadi kalau tidak salah Bangun pondasi sehingga mungkin untuk penyusunan bata sampai ke pengatapan mungkin bisa menghabiskan 200 juta lagi Bu. Oke, Pak tadi kami sampaikan informasi kalau jumlah jemaatnya ini kan ada sekitar 150-an. Apakah memang gereja ini satu-satunya di wilayah tersebut begitu Pak atau seperti apa? Ini gereja maksudnya kalau untuk umat Katolik itu dihitung sudah stasi Pak, stasi sehingga kalau memang di umumnya biasanya orang bilang gereja tetapi di sini kita bilang kepela Pak. Mhm. Dan memang satu-satunya Pak gereja untuk umat Katolik di sana yang ada itu gereja Santo Paulus ini Pak. Ini sudah termasuk stasi Pak, stasi maksudnya cabang dari paroki Pak ini gerejanya. Oke, baik. Pak, kurang lebih berapa lama lagi sebetulnya bila nanti kita doakan setelah ada di program Newsline, lalu terkumpul di angka 200 juta rupiah yang tadi digunakan untuk memperbaiki atau memperluas gereja ini, butuh berapa waktu lagi dan nanti gerejanya bisa menampung sampai berapa umat Pak kalau sudah jadi? Ya kita mendoakan agar para donatur, para uluran tangan kasih bisa memberikan sen 2 sen sehingga bisa terkumpul 200 juta mungkin dalam waktu dekat bisa kita bangun ya katakan saja bisa permanen lah Ibu. Baik, Pak Sylvester, kalau berbicara soal gereja kan tidak hanya tempat untuk beribadah. Biasanya di gereja-gereja itu juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya seperti misalnya doa bersama atau pada saat Natal misalnya ada kegiatan-kegiatan perayaan atau sekolah minggu untuk anak-anak. Nah, di sana itu peruntukannya memang hanya untuk ibadah atau ada kegiatan-kegiatan lainnya juga yang memang dimanfaatkan oleh umat Katolik di sana, Pak? Ya maksudnya untuk kegiatan umat di sini hari Minggu untuk bersembayang, sementara itu untuk kegiatan-kegiatan lain seperti keagamaan yang lain rohani mereka bisa datang sembahyang setiap sorenya begitu. Juga dengan gereja ini mereka tidak bisa untuk berjalan jauh lagi untuk menempuh gereja-gereja yang lebih jauh lagi, Bu. Baik, Pak Sylvester, sembari menunggu dananya terkumpul, sampai saat ini kegiatan ibadah di sana seperti apa? Terutama kalau cuaca ekstrim, ada hujan, ada panas. Tadi kita lihat ya, atap-atapnya juga tidak bisa tertutup dengan sempurna. Apa yang dilakukan Pak Sylvester? Ya kita pasrah saja, Bu, karena kita masih memakai gereja yang maksudnya kondisinya seperti ini dari dinding bambu dan perlantaikan tanah seperti ini, Bu. Ya, ditutupi seadanya saja begitu ya Pak ya? Ya, ini gambaran pemirsa Ya. untuk Anda bahwa gereja yang berdiri sejak tahun 2010 ya Jason? Betul. Gereja yang dibangun dari 2010 sampai sekarang tahun 2023 belum mendapatkan perbaikan. Bambu di sana-sini, bocor di sana-sini. Dan tadi hasil dari swadaya ada 160 umat dari gereja di NTT ini baru berhasil membuat 13 fondasi dan ya. beberapa tiang pancang. Masih membutuhkan kurang lebih biaya 200 juta rupiah untuk Betul. menyempurnakan gereja tersebut.
Pak Sylvester, ini yang juga saya ingin tanyakan bagaimana dengan penerangan di sana? Biasanya kan kegiatan di gereja itu tidak hanya di pagi atau siang hari. Misalnya pada saat malam Natal atau malam Paskah. Ini kan butuh penerangan juga. Penerangannya cukup nggak sih Pak di sana sebenarnya? Yang sudah PLN sudah masuk, Bu. Bagaimana Pak Sylvester? PLN sudah ada sehingga kekurangan lagi untuk penerangan, tetapi masih kekurangan dengan pembangunan yang berdindingkan bambu seperti ini, Bu. Oke, kalau dari segi listrik tidak ada masalah, Masalah katanya ya. Jason. PLN ini sudah kooperatif begitu ya, yang diperlukan adalah pembangunannya. Pak Sylvester, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada pemirsa setia Metro TV yang saat ini tergerak hatinya untuk membantu membuatkan atau memperbaiki gereja di NTT. Silakan Pak Sylvester, ada yang ingin disampaikan? Kami dari umat Stasi Paulus Waiwoten berpesan kepada seluruh umat yang berada di Indonesia agar bisa memberikan sesen 2 sen untuk pembangunan gereja kami tersebut. Dan pesan kami juga buat Bapak Ditjen Bimas Katolik agar bisa memberikan kami sesen 2 sen untuk pembangunan gereja kami tersebut. Baik, Terima terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sylvester Saramamun. Kita doakan bersama semoga banyak hati-hati yang terbuka untuk bisa membantu umat di sana supaya mereka bisa beribadah di tempat yang lebih layak. Terima kasih Pak Sylvester, penggagas bangun gereja di NTT telah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu Pak Sylvester, salam untuk saudara-saudara kita di NTT.